Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perdosi, jumpa lagi di Perdosi Podcast On Air, persembahan dari Perdosi Cabang Medan bersama saya Putri Andini yang akan menjadi host pada kali ini. Podcast ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang neurologi. Ya sahabat Perdosi, kali ini kita akan membahas salah satu gejala yang mungkin banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien yang berobat di polisaraf, yaitu mengenai nyeri lutut yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Beliau adalah Dr. Dalton Silaban, spesialis saraf CIPS. Beliau masih aktif berpraktek di Rumah Sakit H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Dr. Dalton. Selamat pagi Dr. Putri. Ya. Salam sehat, dokter. Sehat ya dok. Dan masih tetap semangat di PPKM dan pandemi masa pandemi. Iya harus ini. Ya, tetap semangat. Ya dok. Kali ini kita mau bahas mengenai salah satu gejala yang paling sering dikeluhkan di polisaraf dok. Itu nyeri lutut. Nah dok, dan banyak beredar di media sosial atau di grup-grup WhatsApp bahwa kalau nyeri lutut itu penyebabnya paling banyak itu karena penyempitan lutut atau biasa kita kenal sebagai osteoartritis. Tapi sebenarnya dok, apakah benar hanya itu saja penyebab nyeri pada lutut dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, terima kasih dokter Putri. Ya, nyeri lutut sebenarnya salah satu kunjungan yang banyak juga ya setelah nyeri kepala dan low back pain ya. Jadi nyeri lutut itu termasuk musculoskeletal pain yang banyak datang. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau sebenarnya bukan hanya OA yang faktor penyebabnya ya, masih banyak penyebab lain seperti gout arthritis, arthritis rheumatoid, ataupun atraumatik misalnya ya. Jadi bukan hanya degeneratif disease OA ya. Nah, secara umum dikelompokkan sebenarnya atas dua garis besar, yaitu yang primer ataupun yang sekunder. Ya. Yang primer itu memang terjadi keausan tulang rawan lutut ya secara degeneratif terus menerus, dan yang sekunder itu karena sebab lain, misalnya trauma ya. Itu jadi bukan hanya degeneratif, ada penyebab-penyebab lain ya, termasuk infeksi juga sekunder ya, nyeri pada lutut. Ya. Jadi dokter bilang tadi sudah harus dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi dok, sebenarnya dari anamnesis itu bisa tidak kita bedakan ini penyebab apa dari predileksi nyeri lututnya? Oh ya. Tugas kita ya sebagai dokter ya, baik itu dokter umum ataupun spesialis ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pasien itu ya. Kalau saya biasanya dari masuk ya, dari pintu, terus saya lihat ini namanya umurnya berapa ya, terus saya lihat gaya berjalan, mau duduk, dia ke tempat saya, itu udah saya perhatikan ya. Jadi dari awal harus benar-benar kita amati kira-kira apa yang nampak pada pasien ini. Nah, terus nanti saya udah lutut yang sebelah mana yang sakit bu, udah gitu ya. Jadi udah langsung tahu dari awal ya. Jadi kita dokter itu harus bukan istilahnya itu nyeri kasih obat anti nyeri dah gitu, nggak seperti itu ya. Harus benar-benar memahami, mulai dari anamnesis pun harus panjang itu anamnesisnya. Udah berapa lama sakitnya, di mana nyerinya, karena nyeri lutut itu bisa bukan hanya di depan ya. Nyeri lutut itu di depan, di lateral, di medial, di suprapatelar, infrapatelar ya, termasuk bursitis, pes anserin bursitis ya di medial ya. Jadi banyak, bukan hanya di depan ya. Kadang-kadang orang beranggapan nyeri lutut itu cuma di cup, patella cup, enggak ya. Ada juga yang nyeri dari tempat lain, misalnya iliotibial sindrom itu ya di lateral, yang insersi tendonnya itu pas melekat di lateral dari lutut. Jadi kalau ada masalah di situ, nyerinya di lutut ya. Jadi dokter juga harus benar-benar memahami bahwa nyeri lutut itu bukan hanya semata-mata di situ saja ya. Nah,
Tentu dari anamnesis tadi termasuk udah berapa lama ada riwayat jatuh, ya. Terus perhatikan juga faktor-faktor yang beresiko terhadap pasien ini, umurnya, ya. Apakah misalnya kalau udah menopause kan pasti nyeri lutut lebih tinggi angkanya, 55 ke atas misalnya, ya. Terus diperhatikan juga nyeri lutut itu bukan hanya unsur tulang, ya. Artikuler dan periartikuler. Artinya di situ ada ligamen, ada meniskus, ya. Ada tulang rawan, ada subchondral bone. Ya kan? Kemudian ada synovium, ada bursa, ya. Itu kan secara normal semua ada fungsinya, ya. Jadi kalau ini sudah terganggu, misalnya sinovitis, itu kan akan terjadi peradangan penumpukan cairan, jadi bursitis, ya. Nah, jadi itu dokter harus nggak cukup hanya dengan bertanya saja, harus melakukan pemeriksaan fisik, apakah ada nyeri tekan, apakah ada efusi, ya. Terus nyeri lutut ini juga khas, ya. Ada gravitasi misalnya kalau pada degeneratif, ya. Ada kalau pada yang cedera ada bunyi popping atau clicking misalnya, ya. Itu kemungkinan cedera ligamen gitu. Jadi dokter harus benar-benar memahami mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, mungkin butuh laboratorium atau penunjang diagnostik lainnya. Sebelum dokter itu memutuskan apa yang hendak diberikan pada pasien ini. Nah, sahabat Perdosi, jadi tidak selamanya ya nyeri lutut itu penyebabnya osteoartritis, dan kita harus melakukan pemeriksaan yang lengkap dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang. Nah, mengenai pemeriksaan penunjang yang selama ini kita jumpai kan cuma di foto saja, Dok. Apakah ada pemeriksaan lainnya yang bisa kita lakukan? Dan biasanya yang dijumpai itu seperti apa gambarannya, Dokter? Bisa dijelaskan sedikit, Dok? Oh ya, jadi kalau dokter udah memutuskan untuk melakukan tindakan penunjang, biasanya ya lihat dulu umur pasien yang datang, ya. Biasanya kan kalau pada anak-anak itu kan yang paling mungkin adalah trauma, ya. Misalnya pada anak-anak kelompok usia 12-14 tahun remaja, itu yang melakukan olahraga lari. Mengandalkan lutut lah, menggunakan lutut. Gitu ya, bisa ada penyakit dengar nggak osgood-Schlatter disease, ya. Biasanya pada remaja, ya. Terus saya juga beberapa menemukan penyakit rematik juvenile, ya, pada anak-anak. Biasanya mereka datang dengan keluhan bengkak dan nyeri waktu melakukan gerakan ekstensi, fleksi, ya, ataupun rotasi, eksorotasi minimal. Kemudian kapan kita perlu pemeriksaan penunjang itu, ya? Pemeriksaan penunjang itu diperlukan untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lainnya. Misalnya OA dengan artritis rheumatoid, ya. Ataupun dengan gout arthritis. Nah, kalau yang usia dewasa, ya, biasanya kita melakukan X-ray. X-ray sebenarnya nanti kan dijawab OA grade sekian, gitu, ya. Grade 1, 2, 3, 4, ya. Nah, kadang-kadang nggak sesuai, ya. Di situ jawaban OA grade 1. Padahal sama pasien udah kita temukan deformity misalnya. Ya, udah bentuk lutut udah valgus atau valgus, ya. Berarti kan udah lama menderita. Nah, atau sebaliknya disebutkan di situ udah grade tinggi, padahal pasien klinis masih bisa beraktivitas gitu. Nah, jadi kalau pakai X-ray itu tujuannya untuk melihat apakah ada fraktur atau enggak, apakah ada penyempitan diskus atau tidak, apakah ada jempat osteofit atau tidak, ya. Nah, untuk yang lebih lanjut, kalau dokter menginginkan misalnya MRI, ya, MRI genu, itu MRI genu itu memang lebih sempurna, ya, karena mampu melihat bukan hanya unsur tulang dan sendi, ya, bukan hanya osteofit, tapi dia bisa melihat dimensi ligamen, dimensi meniskus, ya. Kemudian tendonnya juga, ujung tendon juga bisa kelihatan semua, ya. Dan cairan juga bisa kelihatan, ya. Nah, sekarang ini pemeriksaan penunjang yang populer juga
USG, ultrasonografi khusus MSK ya. Itu juga sangat membantu ya karena lebih murah. Lebih murah ya dibanding. Nah, dengan USG kita bisa melihat struktur ligamen, meniskus ya. Tendon juga bisa kita lihat apakah ada cedera ligamen, ruptur yang parsial ataupun total ruptur ligamen ya bisa kita lihat. Kemudian juga terutama bisa kita lihat juga apakah cairan ya udah pasti, dan osteofit juga bisa jelas kelihatan ya. Jelas terlihat, ya. Jadi menurut saya USG MSK itu sangat menolong untuk dari segi biaya ya dan efisiensi. Nah, kalau misalnya untuk trauma ya, trauma ini kan biasa pada orang-orang yang spot injury ya, spot injury. Ini kalau misalnya pengobatan farmakologis, non farmakologis tidak memberi harapan dokternya, dan dia curiga tentang sesuatu, tentang ruptur, itu boleh dimintakan MRI ya. Ya, karena ini sangat perlu untuk tindakan atau langkah-langkah yang mau diambil selanjutnya oleh si dokter ya kan. Itu saya rasa. Jadi perlu ya penunjang diagnostik untuk secara selektif. Oke ya dok. Kemudian dok, pasien itu berobat ke polisaraf. Selama ini kan baik dokter umum itu diberikan anti nyeri atau kortikosteroid. Apakah itu tepat dok? Bisa dijelaskan secara lebih mendetail bagaimana penata laksanaan pada nyeri lutut ini secara farmakologis dan non farmakologis? Oke, terima kasih dokter Putri. Jadi kita harus menangani secara keseluruhan ya. Kalau pasien itu datang kita hanya mengandalkan obat untuk menangani nyeri lutut, dan kita sudah tahu bahwa ini penyakit yang progresif ya, dan akan lama berlangsung lama gitu ya. Bayangkanlah kalau dia datang umur 52 tahun ya. Nah, dia akan hidup 70 tahun. Jadi 18 tahun dia akan seperti apa gitu ya. Nah, disinilah tugas dokter ya ataupun tenaga kesehatan lainnya itu melakukan penanganan nyeri ini secara komprehensif. Artinya mulai dari non farmakologis itu termasuk edukasi, latihan fisik, penggunaan obat nutrisi dulu ya, nutrisi. Nah, misalnya lah yang pertama kita edukasi. Kita harus jelaskan informasi sedetail mungkin ya mengenai penyakitnya pada pasien ini, bahwa ini adalah penyakit tulang rawan yang udah rusak ya. Nah, udah menipis, lama-lama aus seperti roda ban mobil kita yang dipakai berkilo-kilometer kan menipis ya. Seperti juga lutut kita akan mengalami seperti itu. Jadi pasien itu akan memahami dulu tentang penyakitnya sehingga dia bisa melakukan manajemen sendiri, self management ya. Nah, tujuannya semua supaya nanti dia mengerti apa yang akan dirasakannya dengan nyerinya itu ya, self management. Kemudian kita latihan fisik ya. Dokter atau nakes itu harus bisa memilihkan olahraga apa yang sesuai dengan nyeri lututnya ya. Misalnya ya udah nyeri lutut, udah bengkak, masa masih main tenis lagi, udah nggak bisa lari, ya lari masih lari, atau apa namanya itu yang sepak bola misalnya itu kan. Jadi tidak dianjurkan olahraga ataupun yang memperberat beban lutut. Nah, kemudian yang cocok kan misalnya aerobik atau sepeda statis ya, atau latihan fisik di tempat tidur atau di kursi sesuai dengan kondisi pasien lah. Misalnya udah 70 kan beda dengan yang 45 atau yang 50 ya. Nah, itu termasuk latihan fisik. Kemudian nutrisi sangat penting ya, dan berbeda berdasarkan kelompok penyakit. Terutama untuk GOUT udah jelas nutrisi sangat penting ya. Makanan yang tinggi furin seperti seafood, daging merah, alkohol itulah harus dihindari semua gitu ya. Itu udah aturan mati gitu, nggak bisa udah dipakem, harus memang begitu ya.